Latar belakang Orde Lama. Pertama, Orde Lama. Orde Lama adalah masa periode pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1966 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang mencangkup secara khusus masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Istilah ini baru digunakan pada saat Orde Baru untuk membedakan periode tersebut dengan periode masa Soeharto. Kemudian Orde Lama ini ditandai dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, nasionalisme yang kuat, kebijakan luar negeri non-blok, dan upaya penggabungan berbagai ideologi dengan konsep Nasakom. Kedua, periode awal dari tahun 1945 sampai 1959. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia proklamasi, Indonesia dihadapi dengan agresi militer Belanda yang menguasai Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian sistem demokrasi liberal. Indonesia mengadopsi sistem parlementer ini, tetapi politik Indonesia masih belum stabil karena cenderung sering mengubah kabinetnya. Masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno membubarkan Konstituente dan mengeluarkan Dekret Presiden beralih ke UUD 1945 yang menandai berakhirnya sistem demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin. Kemudian sentralisasi kekuasaan, yang artinya kekuasaan presiden lebih kuat dan menjadi lebih terpusat. Pembentukan MPRS. Soekarno membubarkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat menjadi MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Kemudian konsep Nasakom. Soekarno mengeluarkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme untuk menyatukan masyarakat yang beragam. Kemudian kebijakan luar negeri non-blok. Indonesia menolak untuk bersekutu dengan blok barat maupun blok timur. 4. Kondisi politik. Ketidakstabilan politik. Pergantian kabinet yang sering terjadi di Indonesia menyebabkan program pemerintah tidak berjalan lancar dan mengabaikan pemerintah daerah. Kemudian pemberontakan daerah. Ketidakpuasan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menyebabkan terjadinya pemberontakan. Demokrasi liberal. Indonesia menggunakan sistem demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Tapi demokrasi ini dicap gagal. Selanjutnya adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia. Kendati demikian, penerapannya dalam kehidupan bernegara selalu berbeda dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Arti dari ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa. Meskipun saat itu menurut Soekarno, ideologisasi Pancasila belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan ataupun tidak. Soekarno tetap berani menjadikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pada masa Orde Lama masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, demokrasi liberal awal pada tahun 1945 sampai 1950. Pancasila diterapkan sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun situasi masih berfokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Sistem politik multipartai mulai berkembang, tetapi sering terjadi perbedaan tafsir terhadap Pancasila. Ideologi lain seperti Islam ataupun mendorong negara Islam dan komunisme ataupun PKI juga memengaruhi arah negara.
Yang kedua ada demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Undang-Undang UUDS 1950 diberlakukan sistem parlementer dengan banyak partai. Pancasila tetap dijadikan dasar negara, tetapi praktik politik lebih menekankan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Konstituante tahun 1955 sampai 1959 dibentuk untuk merumuskan UUD baru tetapi gagal mencapai kesepakatan terutama soal dasar negara, Pancasila versus Islam. Akibatnya stabilitas politik dan ekonomi pun terganggu. Yang terakhir adalah demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode tahun 1959 hingga 1966 ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 memberlakukan kembali UUD 1945. Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara, tetapi tafsirnya lebih dikendalikan oleh Soekarno. Soekarno mengembangkan Naskom ataupun nasionalisme, agama, komunisme untuk menyatukan tiga kekuatan politik. Terjadi penyimpangan karena Pancasila dipakai untuk membenarkan kekuasaan terpusat dan kedekatan dengan PKI. Muncul pengkultusan terhadap Soekarno ataupun pemimpin besar revolusi. Nilai demokrasi Pancasila tereduksi karena kebebasan politik rakyat dibatasi. Lalu untuk penerapannya dalam masa Orde Lama menyangkut 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Era Orde Lama mencoba menghormati dan melindungi kebebasan beragama meskipun ada beberapa kontroversi terkait dengan masalah kebebasan beragama. Selama periode ini, misalnya pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden nomor 1 tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan kebatinan yang mengatur praktik-praktik keagamaan yang tidak resmi. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemerintah mendorong program-program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mengurangi ketidaksetaraan sosial. Salah satu capaian terbesarnya adalah program transmigrasi yang mengalihkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat, membantu mengatasi masalah ketidaksetaraan regional. Yang ketiga, sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan dan konflik yang terjadi di berbagai daerah. Seperti contohnya PRRI ataupun Permesta dan Gerakan 30 September. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan negara dan menjunjung tinggi prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan Pancasila di era Orde Lama juga mengedepankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan ataupun perwakilan. Namun, praktik demokrasi di masa ini memiliki batasan-batasan tertentu dengan partai golongan karya ataupun yang disebut dengan Golkar sebagai satu-satunya partai politik yang diakui. Hal ini mengakibatkan dominasi politik yang kuat oleh Golkar dan keterbatasan dalam partisipasi politik masyarakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program-program seperti bimbingan masyarakat ataupun BIMAS dan pembinaan kesejahteraan keluarga ataupun PKK diluncurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan ekonomi yang lebih baik. Penerapan Pancasila di era Orde Lama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia. Meskipun ada kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya, era Orde Lama telah berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan seperti persatuan nasional, kesejahteraan sosial, dan juga pembangunan ekonomi. Penyimpangan yang terjadi pada Pancasila di masa Orde Lama. Pada awal kemerdekaan, Pancasila sudah diideologisasikan sebagai citra bangsa, tapi pada nyatanya terjadi banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Seperti yang pertama, adanya penyimpangan
terhadap Pancasila seperti munculnya ideologi lain. Seperti yang pertama adanya ideologi liberalisme, komunisme, sosialis, dan Islam politik. Hal ini menyebabkan adanya kondisi tarik-menarik antar kepentingan dari kelompok agamis, kelompok komunis dan sosialis yang pada akhirnya memecah belah Indonesia. Seperti yang pertama terjadinya kejadian PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Lalu, penyimpangan yang kedua adalah pada masa Orde Lama dianut sistem politik multipartai. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik karena adanya perbedaan pendapat dari setiap partai yang akhirnya sulit menyatukan visi dan misi. Di sini, pada masa ini sudah terjadi 7 kali pergantian kabinet dan menyebabkan kabinet kita tidak bertahan lama di masa ini. Hal ini menyebabkan politik praktis lebih diutamakan daripada persatuan, mufakat, dan musyawarah. Lalu selanjutnya adalah terjadi krisis ekonomi nasional. Krisis ekonomi nasional terjadi di Indonesia dengan adanya hiperinflasi sebanyak 600%. Sehingga Indonesia harus melakukan redenomisasi dari Rp1.000 menjadi Rp1. Hal ini dikarenakan adanya ekonomi terpimpin yang pada akhirnya menyebabkan proyek-proyek besar lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sudah jelas menentang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu penyimpangan yang ketiga yaitu terjadinya pemberontakan di berbagai daerah. Seperti yang pertama ada DITII. Mereka ingin mengganti negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Lalu yang kedua ada PRRI yaitu kelompok yang menolak pembangunan secara sentralistik dan mereka ingin menuntut hak otonomi yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada Permesta. Permesta sama dengan PRRI karena mereka ingin menuntut hak otonomi yang lebih luas dan menolak pembangunan secara sentralistik. Lalu kemudian ada RMS yaitu kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara Maluku Selatan. Lalu puncak penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama ini yaitu terjadinya G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. Pada masa ini terjadi banyak sekali korban jiwa karena mereka ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit. Nah, ini sudah jelas menentang adanya eksistensi Pancasila di Indonesia sebagai dasar negara. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari penerapan Pancasila di masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kelebihan yang pertama yaitu Pancasila sebagai penguatan identitas nasional. Penerapan Pancasila pada masa itu membantu membentuk sebuah identitas dan juga kepribadian negara yang kuat di mata dunia, yang dimana Pancasila ini bisa menjadi identitas negara dan jati diri negara melalui dilakukannya penerapan nilai-nilai Pancasila sehari-hari di setiap aspek kehidupan. Kelebihan yang kedua adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pada masa Orde Lama, Soekarno menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mempersatukan kemajemukan di Indonesia. Perbedaan tersebut meliputi suku, agama, dan juga budaya yang berada di Indonesia yang pada saat itu baru saja mengalami kemerdekaan. Soekarno menggunakan Pancasila untuk mempersatukan kemajemukan yang ada di Indonesia dengan cara menjadikannya sebagai landasan bersama agar dapat diterima oleh semua golongan. Beberapa konsep yang diterapkan Soekarno pada masa itu adalah Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, dan juga gotong royong. Kelebihan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi anti-imperialisme. Penerapan Pancasila pada saat itu terdapat Soekarno yang menafsirkan Pancasila sebagai ideologi yang menentang adanya kolonialisme dan juga imperialisme, yang pada akhirnya menjadi sumber semangat perjuangan Indonesia yang baru saja mencapai kemerdekaan. Selanjutnya, terdapat kekurangan dari penerapan Pancasila masa Orde Lama. Kekurangan yang pertama yaitu adanya dominasi kekuasaan eksekutif. Pada masa Orde Lama, kekuasaan presiden sangatlah dominan dan cenderung sentralistis. Terlebih lagi pada masa itu baru saja diterapkan demokrasi terpimpin tahun 1959. Hal ini menyebabkan terjadinya kekurangan peran dari lembaga legislatif dan juga yudikatif, yang dimana hal ini bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang berada di Pancasila. Kekurangan yang kedua yaitu adanya kesalahan ataupun penyimpangan interpretasi terhadap Pancasila. Pada masa Orde Lama, Soekarno cenderung menginterpretasikan Pancasila secara subjektif dan sering sekali
mengaitkan dan juga menyesuaikan Pancasila terhadap agenda politiknya. Yang dimana hal ini dapat dengan jelas dibuktikan dengan lahirnya konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme, di mana di dalam konsep ini terkandung ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penyimpangan Pancasila ini pada akhirnya melahirkan sebuah konflik, yaitu G30 SPKI yang memuncaki ketegangannya selama masa Orde Lama. Dan kekurangan yang terakhir yaitu adanya ketidakstabilan politik. Pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila di bawah kepemimpinan Soekarno yaitu sempat menciptakan sebuah ketegangan politik di mana terjadi persaingan kekuatan antara TNI dan juga Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pada akhirnya memuncak ketegangannya pada konflik G30 SPKI yang juga mengakhiri masa kekuasaan Orde Lama. Kebijakan Soekarno di era Orde Lama. Yang pertama, membuat demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Pada awalnya kebijakan ini dibuat untuk membuat Indonesia lebih stabil, namun kenyataannya membuat kekuasaan hanya terpusat kepada Soekarno saja. Lalu menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini membuat Indonesia tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur, bahkan menjadi penggagas gerakan non-blok. Lalu ada konsep Nasakom, usaha menyatukan nasionalis, agama, dan komunis. Lalu yang keempat, konfrontasi Malaysia, menolak berdirinya Malaysia karena dianggap proyek neokolonialisme. Yang kelima, mendorong ekonomi berdikari. Ingin Indonesia berdiri, namun kenyataannya banyak tantangan membuat ekonomi Indonesia pada saat itu tidak stabil. Peran Soekarno di era Orde Lama. Yang pertama menjadi proklamator kemerdekaan Barang-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hal ini, Soekarno menjadi pencetus Pancasila yang menjadi dasar negara. Yang kedua, Presiden pertama Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1967. Hal yang dilakukan oleh Soekarno saat menjadi presiden pertama adalah menjadi pemimpin nasionalis yang berjuang melawan penjajah bahkan sering dipenjara. Yang kedua, orator dan diplomat ulung. Pidatonya membuat rakyat semangat juga disegani oleh dunia. Yang ketiga, anti-imperialis, menentang dominasi negara besar dan memperjuangkan kemandirian bangsa. Kepribadian Soekarno di era Orde Lama. Yang pertama, karismatik dan pandai berpidato yang membuat masyarakat bersatu. Yang kedua, visioner yang mempunyai pandangan jauh tentang persatuan dan masa depan bangsa. Yang ketiga, tegas dan berani, tidak takut dalam melawan negara besar. Yang keempat, cenderung otoriter, terutama pada masa demokrasi terpimpin. Kesimpulan Soekarno di era Orde Lama. Soekarno itu adalah pemimpin besar yang sangat berjasa bagi Indonesia, mulai dari memproklamasikan kemerdekaan, mencetuskan Pancasila, hingga menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai orator ulung, pemimpin nasionalis, dan tokoh anti-imperialis yang disegani oleh dunia. Di masa Orde Lama, Soekarno menjalankan kebijakan penting sama seperti demokrasi terpimpin dan Nasakom. Walaupun gagasan ini bertujuan untuk menjaga persatuan bangsa, kenyataannya menimbulkan kontroversi, apalagi ditambah kondisi ekonomi yang memburuk. Pada akhirnya, situasi politik yang tidak stabil membuat Soekarno kehilangan kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto pada tahun 1967.